mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan hingga nanti sampai selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, manfaatkanlah waktu yang sedang kita jalankan hari ini bersama-sama untuk menimba ilmu. Silakan nanti bagi yang belum paham boleh bertanya kepada narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Novianti yang selalu menjadi inspirasi bagi kita semuanya yang telah banyak membantu rekan-rekan yang di SMP Negeri 2 Hargus ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang belum bergabung, silakan untuk bergabung. Kemudian laksanakanlah interaktif ya. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Itu saja mungkin dari saya. Semoga lancar sampai selesai kegiatan ini. Saya masih bersama, mungkin saya masih mengikuti kegiatan Zoom di tempat yang lain. Jadi mungkin akan dimatikan mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Haji Nur Aisyah selaku Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita di sore hari ini. Untuk itu, kita langsung saja pada pembahasan kita kali ini sesuai dengan judul di Kombel PMM, yaitu kita akan mempraktekkan aksi nyata. Praktek membuat aksi nyata di PMM. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba berlatih membuat aksi nyata menggunakan aplikasi Canva. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan, hanya ini untuk yang belum pernah. Kalau bisa sekalian sekarang dipraktekkan agar nanti karya aksi nyatanya bisa kita upload di PMM untuk memenuhi RHK yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Tapi sebelum kita mulai, barangkali kita membahas dulu masalah RHK ya. Nah, RHK yang sudah Bapak Ibu susun, nanti tampilannya kalau yang sudah observasi akan seperti ini. Bentar, saya cari dulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk di RHK tadi masih ada yang bertanya-tanya. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menyepakati RHK, Bapak Ibu nanti akan masuk ke pengelolaan kinerja, yaitu ke langkah observasi praktik kinerja. Nah, langkahnya itu nanti Bapak Ibu klik. Nah, nanti ada langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, ini karena saya tadi sudah ya, jadi tidak bisa dibuka lagi. Ini adalah dokumen persiapan, yaitu Bapak Ibu menyiapkan dokumen untuk RPP yang akan diobservasi dalam bentuk file PDF. Nah, setelah itu kemudian kalau sudah menulis rinciannya kapan akan diobservasinya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini cek rinciannya. Nah, nanti akan begini, observasi tanggal berapa, jenjang, kelas. Kemudian di sini rubriknya akan sama sesuai dengan keteraturan suasana kelas.
Kemudian nanti ini sudah diupload ya, ini tampilan sudah diupload RPP-nya. Nah, kemudian lanjut ke isi dokumen tindak lanjut. Setelah kepala sekolah melakukan observasi dan sudah diisi hasil observasinya oleh kepala sekolah, nanti akan muncul isi dokumen tindak lanjut. Nah, seperti ini. Jadi guru sudah melakukan. Nah, ini nilai dari atasannya dan catatannya. Nah, nanti ada rekomendasi dari atasan. Ini semua adalah yang dilakukan oleh kita dan dinilai oleh atasan atau kepala sekolah. Kemudian lanjut. Nah, nanti di sini ada formulir diskusi tindak lanjut observasi. Nah, di sini ada panduannya, refleksi gurunya diisi, kemudian panduan refleksi, kesulitan apa yang dihadapi dan sebagainya. Kemudian nanti ngelink ke pilihan belajar di PMM. Jadi Bapak Ibu nanti akan mempelajari, kalau tadi pilihan ininya ada 3, maka akan muncul 3 juga. Misalnya ini tadi tindak lanjutnya yaitu mempelajari modul tentang pembelajaran diferensiasi misalnya. Nah, ini akan ngelink ke PMM. Ini seperti ini. Karena saya sudah tamat, sudah selesai, maka hijau semua. Bentar, ngeleng. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sininya kapan Anda akan mempelajari PMM, misalnya periodenya Mei sampai Juni, seperti ini. Ini karena saya sudah, maka ini sudah otomatis. Setelah itu nanti lanjut ke ini, tindak lanjut setelah melaksanakan PMM. Nah, ini terakhirnya seperti ini. Ini belum saya isi karena nanti nunggu bulan Mei. Ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, presentasinya akan naik jadi 75% karena tadi tahapan saya sudah sampai ke tahapan tindak lanjut observasi, yaitu pilihan belajar dari PMM, melakukan aksi tindak lanjutnya belajar di PMM ini. Ya, nanti kalau langkah selanjutnya sudah selesai, nanti di sini akan muncul presentasinya otomatis 100%. Nah, apabila Bapak Ibu pengembangan kompetensinya sudah ada, itu sudah bisa dikumpulkan. Tinggal klik kumpulkan. Nah, di sini misalnya saya sebagai penelaah karena sudah selesai tugasnya, maka saya sudah bisa mengumpulkan di sini. Nah, ini bukti fisiknya berupa laporan. Nah, kalau di sininya tentang peran sebagai partisipan observasi praktek, nah kita bisa buka, klik, kumpulkan. Nah, di sini kita lihat bukti fisiknya yang diminta apa. Nah, di sini adalah berupa laporan. Berarti nanti Bapak Ibu mengisi ini berupa laporan. Nanti ada laporannya ketika mengobservasi rekan sejawat, yaitu ada laporan persiapan observasi, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut ya. Nanti dicatat hasil observasinya, kemudian nanti dipoto, di PDF-kan, nanti diunggah ke sini ke bukti laporan. Setelah itu bisa disimpan atau kalau sudah yakin dikumpulkan. Tapi lebih baik disimpan dulu baru nanti klik kumpulkan. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu sudah misalnya sudah melaksanakan webinar dan sebagainya dan sudah mencukupi sesuai dengan di RHK, misalnya sertifikat 3 buah sudah ada, sudah terpenuhi, tinggal dikumpulkan saja.
semua bukti fisik dalam format PDF. Nah, ini untuk kompetensi. Sedangkan untuk tugas tambahan, tinggal diklik. Di sini tugas tambahan misalnya sebagai wali kelas. Nah, itu juga sama, yang diminta adalah bentuknya laporan disertai dengan surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, nanti laporannya diunggah di sini dalam bentuk PDF juga. Nah, seperti ini. Ini untuk tugas tambahan. Jadi nanti dikumpulkan, diklik. Di sini tinggal lihat misalnya yang diminta bukti fisiknya berupa apa, tinggal klik kumpulkan. Nah, nanti di sini akan nampak apakah yang diminta sertifikat atau laporan. Nah, baru nanti tinggal diunggah di sini. Nah, ini seperti ini. Sedangkan untuk dokumen lainnya, nah ini nanti yang akan dikumpulkan oleh kepala sekolah, yaitu dokumen KOSP, kemudian kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Ini semuanya nanti oleh kepala sekolah. Nah, ini rentang kegiatannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi praktek sampai dengan tindak lanjut, nanti hasilnya seperti ini adalah 75%. Nah, jika yang terakhir ini sudah checklist hijau, nah maka nanti akan 100%. Di sini berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan observasi kinerja, praktek kinerja. Nah, itu untuk berikutnya kita akan berlatih membuat aksi nyata PMM ya. Bapak Ibu nanti kalau mau sekarang langsung sekalian latihan. Misalnya kita akan mencari topiknya. Nah, silakan Bapak Ibu mau berlatih topik apa dulu. Karena ini di saya sebagian sudah. Nah, ini misalnya ya. Kita akan mempraktikkan numerasi meningkatkan kompetensi murid. Kita klik dulu. Nah, di sini klik aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan di sini yang mau dipraktekkan yang mana. Di sini kita bisa ganti. Nah, ini ada dua pilihan. Ya, pilih aksi nyata, ini ada dua pilihan untuk topik numerasi. Nah, kita lihat dulu, baca rinciannya. Nah, ini yang harus kita cermati panduannya, yaitu aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran Anda. Jadi numerasi ini bukan berarti hanya dikerjakan oleh guru matematika saja, tidak, tetapi oleh semua guru mata pelajaran. Nah, di sini aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran Anda. Misalnya saya pelajarannya seni budaya ya. Yang pertama, petakanlah kemampuan dan kebutuhan numerasi peserta didik Anda. Disarankan untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan rekan guru lainnya untuk mengetahui kemampuan numerasi yang menjadi fokus di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, rancanglah pembelajaran yang melibatkan kegiatan penguatan numerasi sesuai materi pelajaran yang diampu. Nah, berarti Bapak Ibu nanti merancang dulu pembelajaran yang kira-kira ada penguatan numerasinya. Ya, di situ. Misalnya kalau pelajaran seni musik, misalnya membaca notasi dan sebagainya, atau menghitung notasi balok misalnya ya, atau pelajaran yang lainnya, silahkan dikaitkan dengan numerasi. Kemudian yang ketiga, libatkan peserta didik dalam diskusi perencanaannya. Pertimbangkan beberapa hal seperti misalnya minat atau kebutuhan peserta didik yang dapat masuk ke dalam proses perencanaan. Apakah ada tujuan atau aspirasi yang ingin dicapai atas keterhubungan materi dengan kemampuan numerasi yang mungkin dapat
menjadi konteks. Kemudian gunakan dan carilah ragam referensi kegiatan, misalnya buku teks, PMM, atau sumber-sumber internet secara umum. Praktikanlah rencana pembelajaran tersebut. Yang keenam, setelah tadi mempraktikkan pembelajaran, minta umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis. Jadi nanti murid-muridnya setelah kita menerapkan pembelajaran berbasis numerasi di kelas, nah nanti kita minta umpan balik dari peserta didik atau dari murid dengan cara siswa disuruh menulis di kertas lembar, atau bisa juga misalnya di kertas post-it. Nah nanti kita foto hasil umpan baliknya. Nah ini yang diunggah bukti dalam satu dokumen, yaitu RPP yang sudah dirancang, yaitu RPP yang ada kaitannya dengan numerasi. Kemudian dokumentasi kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto atau paparan atau media publikasi. Nah ini kegiatan pada saat kita melaksanakan pembelajaran berbasis numerasi. Itu didokumentasikan, dipoto. Kemudian nanti dokumentasi tadi hasil umpan balik siswa juga sama dipoto. Nah nanti dalam satu dokumen ini terdiri dari RPP yang kita buat, kemudian dokumentasi kegiatan pembelajarannya, dan hasil umpan baliknya. Nih seperti ini. Nah misalnya kita ingin melihat yang aksi nyata yang kedua. Nah klik baca rincian. Nah ini penerapan dari konkret ke abstrak. Nah, di sini panduannya yaitu pilihlah satu materi dalam mata pelajaran yang ada Anda ampu. Kemudian buat RPP yang menggunakan konsep dari konkret ke abstrak. Yang ketiga, praktikanlah rencana pembelajaran tersebut. Yang keempat, minta umpan balik atau refleksi dari murid secara tertulis. Kemudian baru diunggah ke dalam satu dokumen berisi tadi RPP, kemudian dokumentasi kegiatan pembelajaran, dan hasil umpan balik. Nah, ini silahkan Bapak Ibu memilih mau yang mana. Yang pertama tadi, aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran kita sendiri, atau mau menerapkan dari abstrak ke konkret. Kalau saya mungkin memilih yang ini ya. Nah, kalau kita sudah pilih, nah di sini praktekkan aksi nyatanya, yaitu Bu, belum pertama ada gambarnya, Bu. belum ada gambarnya. Bentar. Udah ada? Ada ya? Masih, Bu. Masih. Bentar, saya stop dulu. Saat ininya nge-lag. Mohon maaf Bu, ini telat. Mohon maaf telat tadi habis aminan dulu. Ya, siap, siap. Habis kawinan. Halo. Kedengarannya habis kawinan saya mah. Iya. Habis Tadi amin-aminan. tetangga. Iya, Tetangga juga sampai nyurang-nyurang ngerti. bentar. Kita ingin. Ntar ininya sinyalnya nge-lag. Tidak mau. Tadi padahal udah bagus Bu Novi. Iya, ininya tuh. Ntar saya ini dulu.